Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke sesi 8 ya. Di sesi 8 kita akan membahas tentang balok. Di sesi 1 sampai 7 kita membicarakan tentang slab komposit. Nah, di sesi 8 sampai ke 14 kita akan bicara tentang balok komposit. Nah, kita akan bicarakan topik per topik yang pada akhirnya nanti ujungnya adalah analisis atau perancangan untuk balok komposit. Oke, di sesi ini kita akan bicara tentang longitudinal shear ya. Longitudinal shear untuk simply supported composite beam. Nah, composite beam ini di bangunan ya, balok komposit itu pada bangunan biasanya bertumpu pada kolom baja atau kolom komposit. Nah, di tumpuannya itu, jadi ketika si balok itu bertumpu ke kolom, itu kan dihubungkan dengan join. Nah, untuk tipe join yang paling murah saja itu dia mempunyai tahanan terhadap lentur, tetapi kecil. Jadi akan lebih aman kalau kita mendesain itu sebagai balok simple beam saja gitu. Balok sederhana, simple beam, simply supported ya, dengan tumpuan sederhana gitu. Nah, ada beberapa keuntungan ketika balok itu kita desain sebagai simple beam, bukan sebagai continuous beam ya. Jadi tahu ya bedanya simple beam dan continuous beam itu maksudnya gimana. Jadi kalau simple beam ini untuk pengingat saja. Jadi kalau kita bicara simple beam itu kita punya balok di sini, kemudian di sini ada tumpuannya. Nah, tapi kalau kita bicara continuous beam, itu kita punya balok menerus dan tumpuannya ada banyak gitu. Nah, permasalahannya di mana sih sebenarnya? Dengan bentang yang sama, katakanlah dia punya panjang L, sini juga tiap ini adalah L. Nah, ketika dengan beban yang sama, itu nanti katakanlah dia dibebani Q ya. Ini juga dibebani Q. Itu nanti momennya yang terbentuk BMD-nya adalah seperti ini. Ini yang ini. Yang simple beam ya. Yang simple beam. Nah, yang continuous beam itu dia akan berbeda. Dia akan mulai dari sini, kemudian tidak sampai Nah, seperti itu. Jadi, bawahnya, momen positifnya itu tidak sebesar yang simple beam. Momen negatifnya itu juga tidak besar sekali. Maksudnya, kalau yang simple beam kan tidak ada momen negatif ya. Nah, ini ibarat kata, dari simple beam kalau dibuat continuous beam itu, BMD-nya simple beam dibagi dua kayak gini. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Kasarnya seperti itu, tapi sebenarnya tidak seperti ini. Tapi bisa kita anggap seperti itu. Artinya jumlah dari momen negatif dengan momen positif ini hampir sama dengan jarak dari 0 ke momen positifnya simple beam gitu. Itu hampir sama. Jadi di sini anggapannya kalau kita pakai simple beam maka momen desain kita akan lebih besar daripada continuous beam. Jadi lebih aman gitu. Cenderungnya lebih aman. Nah, ada beberapa keuntungan ketika kita mendesain balok itu sebagai simple beam daripada sebagai continuous beam ya. Nah, yang pertama adalah sangat kecil kemungkinan di bagian webnya si baja itu terjadi tekan atau desak ya, atau compression. Nah, kemudian di sisi lain pada bagian top flanknya atau sayap atasnya itu dibantu dengan slab yang ada di atas si balok, jadi dia lebih kaku gitu. Jadi tahanannya si balok ini tidak semata-mata dibatasi oleh bucklingnya. Kalau masih ingat ketika kita bicara baja ya, salah satu hal yang paling penting untuk dibahas adalah masalah buckling ya. Artinya untuk desain-desain compression, batang-batang compression member atau
batang desak, itu kapasitasnya si batang ini terhadap desak itu kan dibatasi oleh buckling ya, batasan, kalau masih ingat istilahnya FCR. Jadi dia adalah tegangan di mana sesaat sebelum terjadi buckling. Tegangan yang dia masih sedikit saja itu terlewati, maka akan terjadi buckling seperti itu. Jadi kapasitasnya bukan berdasarkan kapasitasnya si penampang gitu. Jadi kalau misalkan kita punya IWF di sini, katakanlah kita punya IWF di sini, kalau kita menghitung IWF ditekan gitu kan, punya batang IWF kemudian ditekan, itu akan ada kekuatan dari penampangnya. Nah, tetapi di bawah itu ada kekuatan dari tahanan kritisnya si batang sebelum terjadi buckling. Nah, pada akhirnya yang dijadikan batasan kekuatan tekannya adalah batasan sebelum terjadi buckling itu gitu. Jadi batasannya adalah buckling ini. Jadi katakanlah misal kita punya batang ya, punya batang IWF, kemudian diberikan tekanan, kalau kita mengabaikan bucklingnya, kalau misalkan batang itu pendek gitu, batangnya pendek sekali, jadi ditekan dari desak dari kedua arah, mungkin dia bisa tahan sampai 10 ton, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi ketika dia tambah panjang, berarti langsing ya. Kalau tambah panjang kan berarti langsing. Dia ada kecenderungan untuk lebih cepat mengalami buckling. Nah, katakanlah dia tadi, ini penampangnya sama ya, penampangnya sama. Ini batang 1, ini batang 2. Penampangnya sama. Ketika diubani 10 ton dengan panjang yang tidak terlalu panjang, dia kuat. Karena full kekuatannya adalah penampang. Tetapi ketika dia agak panjang, dia punya kecenderungan untuk buckling. Nah, berarti dia udah gagal. Nah, kecenderungan untuk buckling ini tidak akan lebih dari 10 ton. Pasti kurang dari 10 ton. Gitu. Nah, ini yang kita bicarakan ini tadi adalah yang kasus kedua ini gitu. Jadi ketika batang itu diberikan beban desak atau menerima beban desak atau mendukung beban desak, itu selain kapasitas penampang batangnya sendiri, itu kita harus menghitung penampang kekuatan terhadap tahanan bucklingnya gitu. Nah, di slide yang tadi, very little of steel web is in compression. Jadi kecil kemungkinan di webnya ini menderita desak. Jadi kalau kita membahas IWF itu kan ada dua bagian ya. Jadi ada bagian flank, kemudian ada bagian web ya. Web itu yang batang tegak. Nah, tebalnya flank ini lebih besar daripada tebalnya web. Jadi tebalnya web ini dia biasanya lebih tinggi, tapi lebih tipis. Nah, efeknya apa? Ketika dia menanggung beban desak, maka dia adalah kecenderungannya untuk buckling ini sangat besar sekali untuk yang web ini gitu. Jadi kalau kita menggunakan simple beam, nah kecenderungan untuk jadi desak pada web ini cenderung kecil. Karena di bagian top flank, kalau kita mendesain simple beam ya, kayak tadi itu kan BMD-nya kan seperti ini. Nah, yang bagian atas kan compression ya, yang bagian bawah tension. Nah, maka kalau kita punya IWF, maka bagian atas ini menerima compression, yang bagian bawah ini tension. Nah, karena bagian atas itu kan dia balok IWF, kemudian di atasnya kan ada cor-coran. Nah, si compression ini ditahan selain oleh oleh flanknya yang bagian atas, itu ditahan juga oleh cor-coran ini gitu. Jadi kompresinya kecil kemungkinan untuk mencapai si webnya gitu. Jadi sebagian besar akan ditanggung oleh yang bagian sayap atas dan slabnya, sehingga batasan kekuatan untuk penampang balok ini tidak sepenuhnya dibatasi oleh kapasitas bucklingnya. Kemudian yang kedua adalah bagian web, dia cenderung tidak mengalami tegangan yang besar ya, tidak mengalami tegangan yang tinggi. Jadi tidak terlalu berisiko terhadap buckling. Ini yang dibahas di poin pertama tadi.
Sehingga kalau tidak terlalu berisiko terhadap buckling, maka kita punya peluang untuk bisa membuat banyak lubang pada bagian web. Kenapa dibuat banyak lubang pada bagian web? Ya bisa jadi itu untuk penghematan, katakanlah seperti itu ya. Misalkan tipe IWF honeycomb gitu ya. Honeycomb itu yang tipenya bentuknya ini, kalau IWF itu kan biasanya penuh, ini tampak samping ya. Tampak samping itu ada lubangnya seperti ini. Nah, ini tipe honeycomb. Bisa seperti itu, atau bisa juga membuat lubang pada bagian web untuk misalkan jalur pipa, atau ducting kabel, atau ducting pipa, seperti itu. Jadi tidak terlalu berisiko ketika mau membuat lubang pada bagian web. Kemudian bending moment dan vertical shear atau gaya geser vertikal itu dapat ditentukan secara statik dan tidak terpengaruh oleh perhitungan cracking, creep, atau susut pada betonnya. Kemudian selain itu tidak ada interaksi antara satu bentang dengan bentang yang lain karena masing-masing bentang kan sudah terpisah sebagai tumpuan sederhana tadi. Kemudian tidak ada slab beton ya, tidak ada slab beton yang posisinya dia tension ya, kecuali pada di atas tumpuan. Nah, cuma kan kita perhitungan sebagai simple beam. Jadi ya bisa kita abaikan dulu sementara untuk yang di bagian di atas tumpuan itu. Nah, secara global, secara umum analisisnya lebih simple, lebih sederhana, dan untuk hitungan desain dia lebih cepat. Nah, itu tadi adalah advantage-nya atau keuntungannya, tetapi sebagaimana yang lain ya, tidak semua hal itu menguntungkan. Ada pasti sisi sebaliknya. Ada kerugiannya ya atau disadvantage-nya. Untuk kekurangannya itu diantaranya defleksinya, karena kita menganggap ini simple beam seperti yang saya gambarkan di awal tadi, maka BMD-nya dia akan bisa dikatakan 2 kalinya dari continuous beam. Maka jelas dia akan menghasilkan di tengah bentang itu lebar letaknya lebih besar, kemudian defleksinya lebih besar. Nah, efeknya kita butuh penampang yang tinggi juga. Tinggi maksudnya kalau kita bicara balok itu kan ada B dan H. Nah, H-nya itu lebih besar daripada pada continuous beam gitu. Jadi kalau pada simple beam itu H-nya, nilai H-nya itu akan lebih besar daripada continuous beam. Nah, tetapi ketika kita nanti sudah belajar ya, ini kita sudah membahas tentang simple beam. Nah, di lain sisi kita ingin menghitung sebagai continuous beam, itu metodenya tidak jauh berbeda, cara mendesainnya, kemudian perilakunya, strukturnya juga tidak jauh berbeda. Artinya cara ini tetap bisa dipakai ketika nanti mendesain continuous beam, tetapi hanya pada bagian yang tengah bentang, yang bagian BMD atau momennya positif ya. Jadi kalau simple beam itu kan momennya positif. Nah, cara ini bisa diterapkan juga di desain continuous beam, tetapi yang pada bagian momen positifnya.